ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmat kepada kita, memberikan banyak karunia kepada kita. Bukan hanya sekedar kita nikmati, kita pakai, tapi seyogyanya kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari senantiasa kita menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan ketaatan kepada Allah, dan itulah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian kita di kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair. Bagaimana engkau bisa menjadi kunci untuk kebaikan, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah membaca lebih kurang 7 perkara yang bisa menjadi kunci agar kita bisa menjadi orang yang baik atau membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Kita masuk pada pertemuan ini Al-Amru Tsamin, perkara yang ke-8. Ar-rifqu fil umur wa ta'amul ma'an nas bimakarimil akhlaq. Perkara yang ke-8 kata Syekh hafizahullah, yaitu lembut dalam segala urusan dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di perkara yang ke-8 ini, Syekh hafizahullah menyebutkan bahwa di antara perkara yang bisa menjadi sebab kunci kebaikan adalah ketika seorang bersikap lembut, bersikap tenang dalam segala urusannya. Kemudian apa lagi? At-ta'amul ma'an nas, di mana dia bermuamalah, bersikap dengan orang, dengan manusia dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Berkata Syekh hafizahullah, minal umuri allati yakunu biha al-mar'u miftahan lil khairi ar-rifqu fil umur wa ta'amul ma'an nasi bimakarimil akhlaq. Kata Syekh hafizahullah, di antara perkara yang dengan perkara tersebut menjadikan seseorang kunci kebaikan, yang bisa menjadikan orang tersebut orang baik, orang saleh, di mana dia rifqu fil umur, di mana dia lembut dalam segala urusan,
tidak tergesa-gesa dan tenang. Wa ta'amul ma'an nasi bimakarimil akhlak, dan di mana dia bermuamalah, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan akhlak yang terpuji. Kelembutan ini ma'asyiral muslimin, ini diperintahkan di dalam Islam. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa Inna rifqa yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan jika ada pada sesuatu membuat sesuatu itu menjadi indah, semakin bersinar, semakin indah dia. Dan ketika dia tercabut dari sesuatu, kelembutan tersebut, maka kelembutan itu ketika dia hilang membuat menjadi buruk sesuatu tersebut. Misal sajalah orang, ya, orang misalnya berilmu, orang yang misalnya memiliki kekuasaan, siapapun orang itu memiliki aksesoris-aksesoris yang membuat kita tersalut dan kagum kepadanya. Tapi ketika kita bermuamalah dengannya, kita dapati dia bukan orang yang lembut, hilang kekaguman kita dengan orang itu. Tapi ketika orang tersebut kita kagum misalnya, kekuasaannya, atau kekayaannya, kemudian atau ilmunya, atau mungkin tampang dan fisiknya, ketika kita bermuamalah, lembut pula orangnya, tambah jatuh cinta kita melihat orang tersebut. Luar biasa dia. Itulah makna kelembutan itu, di mana dia membuat sesuatu semakin indah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah menyebabkan kunci di antara kunci kebaikan ketika orang bersikap lembut dalam segala urusan. Kemudian dikatakan di sini wa ta'amul ma'an nas, bermuamalah dengan manusia. Para ulama membagi bermuamalah dengan manusia itu dengan 3 bentuk muamalah. Ya. Muamalatun nas ala 3 anwa'. Bermuamalah dengan manusia itu ada 3 bentuk. Yang pertama disebut dengan muamalatun nas bil fadl. Itu berinteraksi dengan manusia dengan keutamaan. Kapan ini seorang dikatakan bermuamalah dengan manusia dengan keutamaan? Di mana ketika dia dijahati, dia tidak membalas. Dan bahkan ketika dia dizalimi, dijahati, dia membalas dengan kebaikan. Inilah muamalah yang paling terbaik. Ya. Atau orang tak jahat ke dia, dan juga tak baik ke dia, dia tetap baik kepada orang itu. Itu namanya bermuamalah dengan orang dengan cara apa? Fadl, keutamaan. Ya. Orang ni pelit ke dia, tapi dia tetap ngasih. Ya. Orang tu misalnya jahat ke dia, tapi dia tetap baik ke orang itu. Orang tu tak senyum ke dia, dia tetap senyum ke orang itu. Inilah tingkat muamalah yang paling terbaik. Yaitu ketika orang itu tak baik ke dia, dia tetap baik. Bahkan ketika orang itu jahat ke dia, dia tetap baik kepada orang itu. Bisa tu Pak? Bisa tu? Ini yang paling tinggi dan ini yang paling sulit. Tingkat yang kedua disebut para ulama muamalatun nas bil adli. Yaitu berinteraksi dengan manusia dengan keadilan. Keadilan ini maksudnya apa? Yaitu melakukan manusia sesuai perlakuan dia kepada kita. Kalau orang tu baik ke dia, dia baik pula. Tapi kalau orang tu jahat ke dia, dia juga jahat juga. Itu namanya bermuamalah dengan apa? Adil. Orang tu baik ke dia misalnya. Kenapa kamu kasih dia? Oh, dia juga sering ngasih saya. Jadi dia baik kepada orang itu karena dia orang tu sering ngasih, maka dia ngasih juga. Kenapa kamu senyum ke dia? Karena dia juga senyum juga ke saya. Coba kalau dia tidak senyum, malah saya senyum.
Jadi dia bermuamalah dengan orang dengan cara apa? Sesuai perlakuan orang itu yang dia lakukan. Dan dia bisa juga jahat ke orang itu sesuai dengan jahatnya orang kepada dia. Makanya sebutkan dalam hadis, dua orang yang saling mencaci maki, kata Nabi, fa'alal badi' ma lam ya'tadil mazlum. Ketika ada dua orang mencaci maki, maka dosanya bagi yang memulai selama yang membalas tidak melampaui batas. Misalnya kita di jalan raya kan sering tu terjadi perselisihan. Tersenggol motor. Keluar dari orang tu nama binatang misalnya tu. Anjing misalnya apa gitu ya. Kita panas pula, terbalas oleh kita satu ekor binatang pula. Sama-sama pula. Berarti kita membalas sesuai dengan apa? Perbuatan orang itu pada kita, ini kata Nabi dosa bagi yang memulai. Tapi dengan syarat yang membalas tidak melampaui batas. Yaitu apa? Orang tu bilang satu anjing, kita balas anjing tambah babi tambah itu dosa kita lagi. Ya. Itu sudah melampaui batas. Misalnya tiba-tiba ada orang mukul kita. Ya, pukulan kira-kira ringan saja. Marah kita. Kita balas pukulan lebih keras. Itu zalim kita. Tapi kalau dipukul dengan pukulan yang wajar, habis itu kita balas dengan sesuai ukuran pukulannya, boleh? Ini kata para ulama masih boleh. Masih apa? Boleh selama tidak apa? Melampaui batas. Tapi yang terbaik yang mana? Yang terbaik yang mana tadi? Tidak membalas, bahkan berbuat baik ke dia. Dibilangnya kita satu binatang, kita balas, kamu lebih ganteng gagah. Itu lebih baik itu. Daripada kita harus balas pula dengan nama binatang lagi. Dan bentuk yang ketiga, ini yang tak boleh. Jadi kalau bentuk kedua tadi masih boleh. Selagi masih wajar. Tapi bentuk yang ketiga ini yang tak boleh, yaitu muamalatun nas bidzulmi. Bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dengan cara zalim. Yaitu apa? Orang tu tidak ada jahat ke dia, ya, tapi dia jahati. Itu zalim namanya. Ya. Atau orang itu jahat ke dia, cuman dia balas jahatnya lebih kejam lagi. Itu zalim namanya itu. Ya, orang tu pukul cuma satu kali, dia balas pukul 10 kali. Ya, itu apa nama itu? Zalim. Itu tidak boleh. Itu haram di dalam Islam. Jadi itulah bentuk tiga yang disebutkan oleh para ulama, bentuk muamalatun nas, berinteraksi dengan manusia. Muamalah yang pertama dinamakan muamalatun nas bil fadli. Yaitu bermuamalah dengan manusia dengan cara yang utama. Ini paling terbaik. Orang jahat ke dia, dia balas baik. Atau orang tak jahat, tak baik, dia tetap baik. Ya? Inilah paling utama. Yang kedua, muamalatun nas bil adli. Yaitu bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dengan cara adil. Yaitu apa? Baik orang tu baru dia baik dia. Jahat orang tu jahat pula dia. Itu dengan cara adil namanya. Dan yang ketiga, ini yang tak boleh, yaitu bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dengan cara apa? Zalim. Orang tak ada jahat ke dia, dia jahat. Atau orang jahat ke dia, dia balas jahat yang lebih dari kejahatan orang tersebut. Ini tak boleh. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan. Fa inna hadha min a'zamir rawafid li an takuna miftahan lil khair. Maka sesungguhnya ini, maksudnya apa? Lembut dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, itulah di antara pendorong terbesar agar kita bisa menjadi kunci kebaikan. Agar kita bisa menjadi orang baik itu ketika kita lembut dan tenang
Ya, ketika kita bisa menghidupkan akhlak yang mulia dalam bermuamalah kepada manusia. Wathik ayyuhal akh al-muwaffaq. Inna sahibal akhlaqil faddah wal muamalat as-sayyi'ah la yumkin an yaftaha biha quluban nas. Kata Syekh Hafizahullah, dan percayalah wahai saudaraku, sesungguhnya orang memiliki akhlak yang kasar, yang keras, dan muamalah yang buruk dengan orang lain, dia tidak akan pernah bisa untuk membuka hati manusia, untuk menyadarkan orang, untuk menjadikan orang lain menjadi orang baik, kalau hal tersebut datang dari orang yang keras atau yang kasar. Waqad qala Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah telah mengatakan kepada nabinya, li nabihi sayyidi waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam, itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala, berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Apa kata Allah? Kalau seandainya engkau wahai Muhammad fazzan, kata para ulama tafsir, fazzannya apa? Yaitu di dalam ucapan. Berarti apa namanya itu? Kalau ucapan berarti apa namanya? Kasar. Ya. Ghalizal qalbi. Di dalam hati berarti apa itu? Keras. Mulut kasar, hati keras. Apa yang terjadi? Lan faddu min haulik. Orang-orang akan menjauh dan pergi dari sekitarmu. Coba lihat. Ini peringatan dari Allah. Ya. Kalau seandainya engkau Muhammad. Ini juga jangan dikira Nabi Muhammad melakukan itu. Makanya dikatakan para ulama, ada kala nasihat itu, wasiat itu ditujukan kepada orang yang tidak melakukan. Ada dalam Quran itu sebutkan bahwa Nabi Muhammad, wa in kunta fi syakkin, seandainya engkau ragu wahai Muhammad dengan apa yang diturunkan kepadamu. Sekarang pertanyaan, Nabi Muhammad ragu? Bagaimana seorang Rasul ragu? Tapi Allah menyebut, kalau seandainya engkau ragu wahai Muhammad. Ini menunjukkan kata para ulama, ada kala nasihat itu ditujukan kepada orang yang tidak melakukan. Makanya jangan mudah baper. Kalau ada bilang, kamu jangan suka marah. Rasanya saya tidak pernah marah, kok saya dinasihati itu. Ya, kalau tidak kita melakukan, alhamdulillah. Tapi jangan pernah kita merasa ketika ada orang menasihati pada sesuatu, menuduh kita melakukan itu. Bahkan Allah pun mengingatkan Nabi Muhammad. Dia kata Allah, walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad kasar mulutmu, keras hatimu. Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Tidak. Bahkan di ayat lain disebutkan Nabi Muhammad itu Raufur Rahim. Nabi Muhammad itu orang yang lembut lagi penyayang. Ya. Bahkan diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. 10 tahun dia menjadi pembantu Rasul. Bukan waktu yang sebentar, Pak. Ya. Kata Anas bin Malik, tidak pernah Nabi mengatakan kepada saya ketika saya salah melakukan suatu pekerjaan, lima fa'alta hadza. Ngapain kamu kerjaan ini? Kalau kerja sebulan 2 bulan mungkinlah. Oh hebat bos saya itu tidak pernah marah sebenarnya. Kalau baru 1 bulan 2 bulan. Ini 10 tahun Anas bin Malik mengatakan, saya menjadi khadim Rasulullah, tapi tidak pernah keluar kata-kata lima fa'alta hadza. Ngapain kamu kerjakan ini? Ya? Kalau salah Nabi langsung ingatkan, ini yang benar, ini apa. Kita hari ini betapa banyak orang yang sedikit-sedikit marah.
sedikit-sedikit kasar, sedikit-sedikit emosi. Dan inilah yang menyebabkan sulit kebaikan itu datang dari kita dan juga untuk orang lain. Makanya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi kita, dan ini bukan hanya kepada Nabi karena Nabi tidak melakukan, tapi kepada kita. Apa yang terjadi? Walau kunta fadzzan ghalizal qalbi. Kalau seandainya engkau kasar mulutmu, keras hatimu, tidak bisa dibilang keras, pokoknya inilah, tidak bisa kita berdiskusi dengan dia. Apa yang terjadi kata Allah? Lan faddu min haulik. Orang akan pergi jauh dari kamu. Iya tahu Pak? Suka kita ngorong seperti itu tuh. Ya, mulutnya kasar. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, di antara orang yang terburuk adalah, ya, inna syiraran nas mayyabta'idun nasu anhu ittiqa'a syarrihi. Sesungguhnya orang yang paling terburuk di antara orang terburuk kata Nabi apa? Yaitu orang yang menjauh darinya, menghindar darinya. Kenapa? Karena takut akan keburukannya. Kenapa tidak dekat bapak tu? Mulutnya tajam. Kenapa tidak dekat situ? Kasar, kalau nanti dekat situ marah bawaan kita. Macam-macam sebutnya. Ada tidak orang seperti itu tu? Kalau ada itu bahaya. Kalau kita pelakunya segera berubah. Karena sesungguhnya kata Nabi, orang paling terburuk adalah orang yang menghindar karena keburukannya. Tapi ada juga orang menghindar karena kebaikannya. Kenapa menghindar bapak itu? Utang saya banyak sama dia. Itu lain lagi itu. Itu bukan salah itu. Yang salah dia itu kenapa menghindar. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan. An-nufusu tanfuru minal ghaliz, minal syadid, minal anid, min sayyi'il akhlaq. Kata Syekh Hafizahullah, sesungguhnya jiwa-jiwa ini, aslinya hakikatnya jiwa-jiwa kita ini, jiwa-jiwa manusia, menjauh dari orang yang kasar, dari orang yang keras, dari orang yang buruk akhlak. Itu pada hakikatnya. Ya nak? Kalau ada orang tak menghindar dari orang seperti itu, mungkin karena ada kepentingan aja tuh. Kenapa antum tahan sama dia? Banyak gaji besar sama dia, bosnya meskipun mulutnya kasar tapi gajinya besar. Karena ada kepentingan barangkali. Tapi pada aslinya kata Syekh, orang akan menjauh dan menghindar dari siapa? Orang yang kasar, orang yang keras, orang yang akhlaknya buruk. Hatta walau kana alladhi yaquluhu lahum khaira. Meskipun orang tersebut menyampaikan kepadanya kebaikan, tapi orang itu punya sifat yang disebutkan tadi, biasanya orang tetap tidak suka. Meskipun orang tersebut adalah orang yang menyampaikan kebaikan, yang disampaikannya baik, tapi orang ini kasar, orang ini keras menyampaikannya, maka orang tetap tidak suka. Makanya pentingnya sifat lembut. Fa inna ru'unata akhlaqihi wa su'a muamalatihi wa fadhadhata uslubihi tunaffirun nasa minhu. Kata Syekh, sesungguhnya buruknya akhlaknya, buruk interaksinya, dan kasar bahasanya, tunaffirun nasa minhu, menyebabkan manusia pergi menjauh dari orang seperti itu. Jadi kalau kita dijauhi oleh orang, tengok diri kita itu. Jangan-jangan mulut kita tajam ke orang. Jangan-jangan buruk akhlak kita, buruk perilaku kita, sehingga orang menjauh dari kita.
Oleh kerana itu ma'asyiral muslimin, inilah kata Syekh di antara perkara yang hendaknya kita perhatikan, yaitu apa? Bersikap lembut dan bersikap akhlak yang baik. Dan ketika ditanya akhlak yang baik, hampir semua para ulama ketika mendefinisikan akhlak yang baik, ya, mereka hampir semua mengatakan salah satu akhlak yang baik itu adalah talaqatul wajhi. Dengan berbagai macam bahasa yang mereka mengatakan apa? Bazlun nada wa kafful aza. Selalu ada kalimat talaqatul wajhi. Kata mereka tentang definisi akhlak yang baik itu apa? Yaitu memberikan yang baik darimu, menahan yang buruk darimu, dan kata para ulama, dan bermuka manis ketika temu orang. Ibnu Mubarak, Hasan Al-Basri, beberapa ulama yang mendefinisikan akhlak yang baik, selalu mereka memasukkan kalimat bermuka yang manis, bermuka yang menarik ketika bertemu orang. Tapi kenapa mereka memasukkan kalimat itu? Karena bermuka yang baik, yang manis bertemu orang, itu kesan pertama orang ke kita. Kita kalau tidak ada kenal orang, Pak, belum kenal kita orang, tak? Tiba-tiba senyum aja dia ke kita bilang, wah, baik kayaknya orangnya. Senyum dia ke kita. Tapi kita tidak kenal orang itu, tidak tahu sifat dia macam mana aslinya, tapi ketika kita ketemu langsung masam mukanya. Kita anda usah lagi. Ya, mukanya udah tidak enak tuh. Padahal aslinya mungkin orang baik dia. Tapi dengan penampilan mukanya tadi itu, orang sudah bisa menilai, oh dia orang tidak baik. Makanya para ulama, hampir mayoritas ulama ketika menjelaskan akhlak yang baik, mereka memasukkan kalimat apa? Talaqatul wajhi. Orang berakhlak yang baik itu adalah orang ketika bertemu orang lain bermuka yang manis, bermuka yang cerah, ya, bukan muka yang masam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan muamalah, interaksi itu. Semarah-marah apapun pun kita, misalnya sakit hati pun kita, ya tetap usahakan muka yang apa? Yang manis. Kalau marah itu boleh. Dan Nabi nampak oleh para sahabat ketika marah, ya, dari wajahnya tahu. Tapi tahuilah, tentu marah Nabi SAW dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat Nabi, dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika Nabi jalan itu, tiba-tiba ditarik oleh orang dari belakang. Ditarik karena Nabi pakai selendang letak di leher, ditarik belakang hampir terbalik. Ketika Nabi lihat orang itu, kalau kita lah ya, pas lihat orang, tak tengok lagi orang, pokoknya siapa, kita balas gitu. Nabi lihat ternyata orang Badui. Ketika Nabi lihat, Nabi bermuamalah yang baik, tetap senyum Nabi. Kemudian ditanya oleh Nabi, ada apa? Kenapa tarik saya? Bahkan kata Anda saking kuat tariknya itu, membekas di leher Nabi. Ya? Kuat tarikan itu. Ketika itu Nabi tanya, mau apa? Kok narik-narik? Kasih saya uang. Rupanya dia minta apa? Harta. Coba kita lah begitu. Ya. Jangan kami minta mau ngasih uang, malah dia mungkin belum mau kita tuh. Ya, kalau orang kata, ini malah sudahlah narik Nabi dengan kasar, sampai membekas di leher Nabi itu tarikannya itu, kemudian dia minta uang, artinya minta harta. Ya, minta bantuan ke Nabi, minta tolong. Kemudian Nabi perintahkan sahabat, tolong dia, berikan dari harta Baitul Mal. Coba lihat, itulah kelembutan dan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi, dan itulah menyebabkan banyak orang tersentuh untuk ikut dan masuk Islam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah akhlak yang barangkali sangat sulit kita temukan di zaman sekarang karena banyaknya kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita ini. Ya, kita ini hidup barangkali banyak tekanan. Tekanan ekonomi, tekanan rumah tangga di rumah, ya, tekanan istri, tekanan anak, macam-macam. Sehingga sulit kadang kita bertemu orang dengan muka yang apa? Yang manis itu.
Selalu terlihat oleh orang muka kita masam terus. Oleh karena itu inilah yang perlu kita super jaga dan selalu kita perhatikan. Kemudian saya melanjutkan. Walihada yahtajul insan liyakuna miftahan lil khairi ay yata'amala ma'an nas al-mu'amala ar-rafiqah wa ay yukallimahum bil kalam at-tayyib al-hadi. Dan oleh karena ini manusia butuh agar dia bisa menjadi kunci kebaikan, bermuamalah dengan manusia yang lain dengan muamalah yang lembut. Berbicara dengan orang lain dengan perkataan yang baik, perkataan yang meneduhkan. Al-kalamul ladzi fihi tawadu'. Perkataan yang merendahkan hati. Perkataan yang tawadu'. Laisa fihi ta'ali. Bukan perkataan yang meninggi-ninggi. Wa laisa fihi tarafu' 'alan nas. Bukan perkataan yang di dalamnya mengangkat-ngangkat diri di atas manusia. Ini termasuk orang yang dihindari oleh orang adalah orang yang suka mengangkat-angkat apa? Diri itu. Walaysa fihi tatawul alaihim. Itu perkataan yang di dalamnya tidak ada yang membesar-besarkan dirinya, baik itu bihaqqin atau bighairi haqqin. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara akhlak yang buruk kata beliau dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, al-istitalatu 'alan nas bihaqqin aw bighairi haqqin. Di antara bentuk akhlak yang buruk adalah yaitu meninggi, membesar-besarkan diri, baik itu benar apalagi yang tidak benar. Apa maksud membesar-besarkan dirinya? Ya kadang kalimat, ini masjid ni kau tidak ada saya tidak bangun ni. Padahal peran dia itu cuma 100.000 untuk masjid itu. Tapi seolah-olah dia paling berperan. Ya? Ini kalau tidak ada saya, tidak tahulah. Peran dia tak berapa persen di situ. Tapi seolah-olah dia paling berperan. Ini namanya bighairi haqqin, ini lebih jelek lagi. Atau kata para ulama, dia membesarkan dirinya bihaqqin. Membesarkan perannya meskipun itu kenyataan, itu juga tidak boleh. Ya, 90% masjid ini bisa terbangun karena bantuan dia. Dia bisa, ini kalau tidak ada masjid, tidak ada saya, tidak terbangun masjid ini. Tetap tidak boleh. Apalagi kalau tidak benar. Maka ini kenyataan hari ini, ya, tidak boleh kita membesar-besarkan apa? Diri itu. Dan orang tidak suka dengan orang yang membesar-besarkan diri. Yang mengangkat-ngangkat dirinya. Dan ini termasuk kata Syekh, perkara yang membuat orang menghindar dari dia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau ada orang tak suka ngobrol sama kita, tak suka bicara sama kita, perhatikan. Jangan-jangan dalam ucapan-ucapan kita itu ada hal-hal yang membanggakan apa? Mengangkat-ngangkat diri. Dan orang pada aslinya tidak suka dengan orang yang merasa apa? Merasa besar atau merasa penting, padahal bisa jadi dia bukan orang penting. Ya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan. Walau akhastu adribul amsila ala zalika min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tala binal maqam. Kalau seandainya saya, kata Syekh, menuliskan contoh-contoh dari sunnah Nabi, dari perjalanan hidup Nabi tentang sifat tawaduk dan kelembutan, la tala binal maqam, sungguh akan panjang ceritanya, akan panjang tulisannya. Lakin adribu mithalan wahidan ajiban wa mudhishan. Kan tetapi pada kesempatan ini di kitab ini, kata Syekh, saya ingin menuliskan satu cerita, satu contoh dari Nabi yang sangat menakjubkan, yang sangat mencengangkan. Ya. Apa itu? Sebenarnya ada dua cerita. Yaitu ketika Nabi SAW masuk menaklukkan kota Mekah. Indama dakhala nabiyuna alaihi salatu wassalam Makkah.
fatihan fil baladi alladhi udhiya fihi ashaddal aza. Ceritanya adalah ketika Nabi SAW masuk kota Mekah sebagai menaklukkan kota Mekah. Dia membuka kota Mekah. Di mana Mekah adalah negeri Nabi SAW 13 tahun berdakwah dan Nabi disakiti di sana dengan banyak hal. Dengan sesuatu yang sangat menyakitkan. Nabi dicaci maki di situ selama 13 tahun itu. Nabi disiksa secara fisik. Dilempari kotoran. Disakiti. Bahkan puncaknya adalah Nabi akan dibunuh. Sehingga akhirnya Nabi apa? Hijrah. Ya? Karena hijrah itu Nabi karena puncaknya lah ketika itu orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat untuk apa? Membunuh Nabi. Karena ketika itu mereka berkumpul di Darun Nadwa. Ya? Kemudian mereka berkumpul. Di perkumpulan itu ada 3 pendapat. Yusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Ya, ada yang mengatakan, oh gimana kalau kita usir saja. Ketika mereka berdiskusi di Darun Nadwa. Gimana kalau kita usir saja Muhammad itu? Kata sebagian lain, kalau kita usir nanti banyak pula orang yang simpati pengikutnya nanti. Kemudian apa kata pendapat yang kedua? Gimana kalau kita penjarakan? Sama aja tuh kalau penjarakan. Ya, tambah banyak nanti orang yang simpati dan senang dengan dia. Sampailah keputusan apa? Liyaqtuluk. Gimana kalau kita bunuh? Ya. Bahkan ada di antara riwayat mengatakan di Darun Nadwa itu datang syaitan berbentuk manusia memberikan untuk menyepakati untuk membunuh ini. Sepakatlah mereka untuk membunuh. Tapi ada hukum dia ketika itu apa? Kalau ada satu kabilah membunuh, wajib ada balasan apa? Nyawa balas nyawa. Akhirnya muncullah ide dari Abu Jahal. Semua kabilah kirim satu-satu orang. Satu-satu orang pemuda-pemuda. Masing-masing megang pedang. Nanti kita ke rumah Muhammad, kita buka rumahnya, kita sama-sama membacok. Jadi kalau bahasa kita apa? Dihukum apa? Dimasalah itu. Jadi tidak bisa ditegakkan apa? Hukum. Karena kalau satu orang tadi membunuh, wajib ada satu lagi yang dibunuh dari kabilah yang membunuh itu. Tapi kalau sama-sama, tidak ada hukum nanti. Itu ide dari Abu Jahal. Ya, makanya sampailah mereka keputusan untuk membunuh Nabi. Disiksa Nabi di situ, bahkan puncaknya dibunuh. Akan dibunuh. Sehingga Nabi akhirnya hijrah. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat. Zahaba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ata biwalidihi. Ketika Nabi Fatu Mekah itu tidak ada sedikit pun ingin membalas dendam kepada orang-orang yang menyakitinya. Bahkan kisahnya adalah datanglah Abu Bakar bersama ayahnya. Wa waliduhu lam yakun qad aslama ba'. Ayah Abu Bakar ini belum Islam ketika itu. Belum masuk Islam. Ata bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mumsikan biyadihi. Maka datanglah Abu Bakar menghadap Nabi, dibawanya lah ayahnya, dipegangnya tangan ayahnya ini. Wa kana sya'ru lihiyati wa ra'sihi wa hawajibihi abyad. Saking tuanya ayahnya Abu Bakar ini, rambutnya, ubannya, jenggotnya, kemudian alisnya, semuanya sudah berwarna putih. Ka'annahu thagamah. Bahkan disebutkan saking putihnya semua rambut-rambut ini, alis, jenggot, semuanya rambut putih, seperti sagama. Sagama itu pohon yang tanaman yang daun semuanya putih. Rajulun kabirun fissin. Dari gambaran itu kita terbayang bahwa ayah dari Abu Bakar ini orang yang sangat apa? Tua. Lihyatuhu bayda, sya'ruhu abyad. Jenggotnya dah putih, rambutnya dah putih,
faja'a bihi Abu Bakar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa pula oleh Abu Bakar kepada Nabi. Ya. Famadza qala alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi melihat Abu Bakar membawa ayahnya yang sudah tua itu, ya, yang termasuk dulu sebelum ya, masuk Islam tidak senang dengan Nabi, ya, apa kata Nabi? Hala tarakta syekha fi baitihi. Wahai Abu Bakar, nak kau biarkan saja ayahmu di rumahnya. Hatta akuna ana atihi fih. Biar aku saja yang mendatanginya. Biar aku saja yang apa? Mendatanginya. Coba lihat bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang yang sudah sangat tua. Ya, di mana ketika Abu Bakar membawa ayahnya menghadap Nabi. Dan ketika Nabi melihat ayah dah tua, kata Nabi, Abu Bakar, jangan usah bawa ayahnya ini. Sebenarnya saya aja seharusnya yang datang ke sana. Begitulah sikap Nabi menghormati yang tua dan sikap lembutnya. Kadangkala kita ini berbeda. Kalau dah punya kuasa, dah punya posisi, suruh dia datang. Ya, suruh dia datang. Kadang tak menghormati. Kadang orang tu susah untuk datang. Tapi kita paksa juga datang. Ya, makanya kata Syekh, hadzal khuluqur rafi al-azim min rajulin dakhala fatihan fi baladin udhiya fihi ashadd al-adha madza yasna' fil qulub. Inilah akhlak yang tinggi yang mulia dari seorang manusia, yaitu Nabi Muhammad, yang masuk ke negeri yang di negeri itu dia pernah disakiti dan disiksa. Tapi ketika dia bertemu orang tua dari penduduk negeri itu, bagaimana dia memperlakukannya? Dia perlakukan dengan lembut. Madza yasna'u fil qulub. Apa efek dari perbuatan kepada hati-hati orang menyaksikannya? Ya, kalau ada kita menyaksikan orang seperti itu, pastilah hati kita tersentuh melihatnya. Wallahu taala a'lam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan lagi cerita tentang Nabi bersama ayah Abu Bakar tadi. Thumma wada'a alaihi salatu wassalam yadahu ala sadrihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam setelah dia mengatakan, tidakkah kau biarkan dia di rumah saja, biar saya yang datang. Karena sudah datang ayah Abu Bakar itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Diletakkan oleh Nabi tangannya di atas dada ayah Abu Bakar tadi. Letakkan tangannya. Wa qala, kemudian Nabi berkata, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai engkau, apakah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan saya Rasulullah? Qala, apa kata ayah Abu Bakar? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya, maka bersyahadatlah ayah dari Abu Bakar tadi. Coba lihat bagaimana Nabi bermuamalah yang baik. Lembut hatinya, diletakkan tangan ke dada. Inilah bentuk sikap yang mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam li Mu'adz ibn Jabal. Di lain kisah ada lagi cerita Nabi bersama sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal. Sahabat Mu'adz ketika itu masih sangat muda. Wa wada'a yadahu ala katifihi wa huwa syabun saghir min syubbani sahaba. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan tangannya di atas pundaknya. Jadi anak kecil, anak muda, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dipegang oleh Nabi pundaknya, diletakkan tangannya. Tadi orang tua letak apanya? Di dadanya. Ya. Ketika anak muda Nabi apa? Letak ke pundak. Yang lebih kecil. Ini bentuk kelembutan. Ini bentuk muamalah akhlak yang baik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian apa kata Nabi? Ya Mu'az, inni uhibbuka
Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Coba sikap lembut itu. Disampaikan Nabi menyukai dia, Nabi senang dengan dia. Baru setelah itu Nabi katakan, fala tad'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baru Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah, dan jangan engkau tinggalkan di akhir setiap salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lihat itu bagaimana Nabi SAW bersikap kepada yang tua, bersikap kepada yang muda, bersikap pada yang lebih kecil. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Dan sebagaimana kata Syekh tadi, sesungguhnya kalau kita tulis kisah-kisah Nabi dalam sikap lembut dan sikap akhlak yang mulia, sungguh panjang ceritanya, panjang tulisan tentang itu, namun kita cukupkan dengan 2 cerita tersebut. Kemudian di bagian akhir dari perkara yang ke-8 beliau mengatakan, farqun baina hadza wa baina man yukhatibu as-saghir, ya walad, au ya jahil, au ya kadha, bi ibaratin ghalizatin tughliqul qulub wa tunaffirun nufus. Berbeda dengan orang-orang yang hari ini, ya, atau orang-orang yang berbicara dengan anak kecil. Yang panggil, anak, orang bodoh. Dan yang semisalnya kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat kasar yang tersebut, kalimat-kalimat yang menutup hati, kalimat-kalimat yang membuat orang menjauh darinya. Inilah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu memanggil orang dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kemudian Syekh menutup, walihaza man arada li nafsihi ay yakuna miftahan lil khair. Dan oleh karena ini, barang siapa yang ingin dirinya menjadi kunci kebaikan. Jadi barang siapa yang ingin menjadi kunci kebaikan atau menjadi orang baik, falyatahalla bimakarimil akhlaqi wa nabiliha. Maka hendaklah dia berhias dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga mengatakan, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, dan akhlak yang baik itu meliputi akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada siapa? Kepada makhluk, kepada manusia dan yang lainnya. Barangkali ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Poin yang ke-8 ini, ma'asyiral muslimin, semoga kita berusaha ya menjadi orang-orang yang lembut dalam perkataan, lembut dalam sikap dan perbuatan, dan bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang terbaik. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ada 3 bentuk muamalah, dan berusahalah kita melakukan muamalah bentuk yang pertama, yaitu muamalatun nas bil fadli. Ya, bermuamalah dengan orang yaitu dengan cara yang utama, itulah yang terbaik, dan itulah dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان.